Baik, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga. Jelaskan cerita singkat Halimah menjadi ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah singkatnya. Ketika Halimah mencari anak susuan dan dia tidak mendapatkan selain Nabi Muhammad, dan dia membawa Nabi Muhammad ke rumahnya. Ya, kurang sempurna. Poin satu. Ya, yang benarnya kisah singkatnya itu ya wanita-wanita Bani Sa'ad bin Bakar yang mencari bayi-bayi yang bisa mereka susui. Ini memang tradisi orang Arab terdahulu. Ketika mereka mencari bayi-bayi untuk disusui, ya ditawarkanlah Nabi Muhammad SAW yang kan karena beliau pada saat itu adalah anak yatim dan seterusnya. Baik, selesai ya kelompok ke-8. Kelompok terakhir, kelompok 9. Putaran pertama ya. Kelompok 9. Pertanyaan pertama. Berapakah mahar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikah dengan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha? Mahar. 20 ekor unta. 20 ekor Unta muda. Kuda. 20 ekor unta muda. Unta atau kuda? Unta. Unta muda. Taib, santa barakallahu taib. 20 ekor unta. Taib, santa. Pertanyaan yang kedua. Siapakah budak yang disiksa hingga matanya buta? Ziniro. Siapa? Ziniro. Taib, ahsan, tabarakallahu fik. Step selanjutnya pertanyaan ketiga. Sebutkan keberkahan-keberkahan yang terjadi pada Halimah ketika Halimah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air susunya menjadi banyak. Air susunya menjadi banyak. Banyak. Dan keledainya menjadi kuat. Apanya jadi kuat? Keledai. Ya, apalagi? Air susu untanya
Banyak. Dikasih jelas suaranya, dikasih besar. Ketika ketika, ketika Nabi dikasih duduk di ketika Nabi dikasih duduk di atas punuk unta. Eh, Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didudukkan di atas punuk unta, tiba-tiba air susu unta tersebut menjadi banyak dan tidak mengalami kekeringan. Eh, sehingga keledainya menjadi kuat. Dan Halimah dan suaminya menjadi kenyang karena di saat itu sedang kelaparan. Ahsanta. Baik. Santa barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah selesai putaran pertama. Kita masih ada 2 putaran lagi. Masing-masing putaran 3 pertanyaan, dan saya kira untuk malam hari ini tidak bisa kita selesaikan. Mungkin kita berikan saja masing-masing satu pertanyaan saja ya dulu, kemudian nanti dilanjutkan. Baik. Kelompok pertama, umur berapakah Nabi pada saat Makkah, kota Makkah dilanda banjir bandang? Pada saat itu umur Nabi berapa? 35 tahun. Berapa? 35 tahun. Baik, 35 tahun. Masya Allah, santa barakallahu fikum. Selanjutnya kelompok kedua. Jelaskan pengaruh keislaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an terhadap kaum muslimin. Wibawa Islam jadi terjaga. Umat Islam menjadi bisa sholat di sisi Ka'bah dengan Islamnya Umar. Baik, ahsanta barakallahu fik. Masyaallah. Kemudian kelompok ketiga. Pada perang Al-Fijar, kabilah apa sajakah yang ikut serta? Kabilah Qais, kabilah Qais dan kabilah Quraisy, terus kabilah
Kais, Kais dan Bani Kinana, kabilah Bani Kinana. Eh, ya. Bani Kinana sudah. Sudah. Ya masih kurang tepat. Ya dapat poin 4. Yang benarnya ya kabilah Quraisy bersekutu dengan Kinanah melawan kabilah Qais Ailan. Ya ini jawaban yang benarnya. Tip, kelompok 4. Didengar? Ketika ya Nabi SAW sudah diperintahkan untuk dengar ya baik-baik, untuk berdakwah secara terang-terangan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa andir asyaratakal aqrabin. Di situ Nabi sudah mulai berdakwah secara terang-terangan. Maka ketika Nabi mulai berdakwah dan orang-orang Quraisy melihatnya, keluarganya melihatnya, Nabi sempat diberi julukan Abu Kabsyah oleh keluarga beliau. Diberi juluk Abu Kabsyah. Kamu seperti Abu Kabsyah. Nah, pertanyaannya, mengapa Nabi dijuluki Abu Kabsyah? Apa sejarahnya itu Abu Kabsyah? Kenapa beliau digelari seperti itu? Ya, jangan kerja sama kelompok lain. Pas, kalau nggak tahu bilang pas. Hah? Pas. Atau ada temannya yang ngomong? Pas. Sepakat, pas. Munim? Pas. Taib. Jadi sejarah kenapa beliau disebut Abu Kabsyah, karena Abu Kabsyah dulu ya dia juga melenceng dari agama nenek-nenek moyangnya. Jadi ada keluarga Nabi, ada kakek-kakeknya dulu namanya Abu Kabsyah. Ya, dia juga melenceng. Ya, beda agama dengan kaum-kaum Quraisy yang lain. Dia mengikuti agama Nasrani. Ya, agama Nasrani. Maka karena sama-sama menyimpang, membuat agama baru, tidak ikut agama nenek moyang, maka beliau dijuluki Abu Kabsyah. Engkau seperti Abu Kabsyah. Artinya sama-sama tidak mengikuti agama nenek moyang dan membawa ya agama baru. Ya, seperti itu. Ya. Baik, kelompok selanjutnya kelompok 5. Pertanyaannya, apa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Thalib? Diringankan siksaannya di neraka. Baik, ahsan, tabarakallahu fiik. Bagaimana bentuk siksaannya yang ringan? Dipakaikan sendal sendal yang terbuat dari api yang panasnya membuat otak menjadi mendidih. Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya kelompok ke berapa? Keenam. Pertanyaannya,
Umur berapakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi peperangan Al-Fijar? 20 tahun. Tep, ahsanta. Baik. Kelompok 6 tadi ya. Ahsanta. 5. Kelompok ke 7. Dengar baik pertanyaannya. Sebutkan 2 nama mantan suami dari Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Sebelum Khadijah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebelumnya 2 lelaki yang Khadijah temani menikah. Tapi keduanya ini meninggal. Ya, siapa nama 2 mantan suami Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana? Haya. Haya. Pas. Tapi pas waktu juga. Ya. Nol. Kita kasih ke kelompok 8 saja. Siapa 2 nama mantan suami dari Khadijah radhiyallahu anha sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pas. Farhan. Pas. Kelompok 10. 2 nama mantan mantan Khadijah bintu Khuwailid sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Yang pertama Atik dan Al-Hala At-Taimi. Dan Al-Hala At-Taimi. Atik bin Aid dan Al-Hala. Hala bin Hala At-Taimi. Hala At-Taimi. Tapi asanta. Hala At-Taimi. Atik bin Aid dan Abu Hala At-Taimi. Abu Hala At-Taimi. Tapi asanta. Barakallahu fikum. Baik, santa barakallahu fikum. Ya. Baik, skor sementara saya bacakan. Skor sementara. Kelompok pertama 20. Kelompok kedua 5. Kelompok ketiga 11. Kelompok keempat 5 juga. Kelompok kelima 17. Kelompok keenam 20. Kelompok ketujuh 15. Kelompok kedelapan 8. Dan kelompok 9 20. Ya. Ini skor sementara. Masih ada, ya, bisa lihat di proyektor, ada masing-masing masih bisa masih bisa skornya memburu teman-temannya.
Masih ada masing-masing 5 pertanyaan. Ya. Insyaallah kita lanjutkan ba'da subuh besok. Langsung ba'da subuh. Ya. Walaupun mungkin tidak ada yang mau nonton live-nya kalau subuh-subuh. Ya, kita video saja nanti kita upload. Ya, kita lanjut besok subuh. Ya, walaupun antum sekarang skornya 0, ya, tapi kalau masih tersisa 5 pertanyaan masih sangat mampu, masih sangat besar kemungkinan untuk bisa melambung yang lain-lainnya. Ya. Paham ya? Jadi dimoroja kembali seperti itu ya. Modelnya pertanyaan pertama easy, gampang. Pertanyaan kedua medium, agak susah, agak gampang. Pertanyaan ketiga lumayan sulit. Ya. Jangan patah semangat. Saya yakin semuanya bisa. Kembali di meroja hafalannya. Dan ingat, ya, yang menentukan itu bagaimana kerja tim. Ya, kerja tim. Kekompakan tim. Baik. Alhamdulillah kita cukupkan kegiatan kita pada malam hari ini. Hadani Allah wa yakum ajma'in. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi